juga teman-teman sekalian. Saya atas nama Maria Milania Bitopase. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul bioteknologi. Beberapa materi yang akan saya bahas yakni yang pertama ada pengertian dari bioteknologi, macam-macam bioteknologi, prinsip dasar rekayasa genetika, dan juga ada dampak dari bioteknologi. Yang pertama, pengertian dari bioteknologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pemanfaatan makhluk hidup secara sebagian ataupun secara utuh untuk menghasilkan barang atau jasa untuk kepentingan manusia. Yang berikut macam-macam dari bioteknologi, ada dua macam dari bioteknologi. Yang pertama ada bioteknologi konvensional dan juga bioteknologi modern. Yang pertama bioteknologi ini konvensional atau disebut juga dengan bioteknologi tradisional. Nah, bioteknologi tradisional ini masih menggunakan teknik dan peralatan yang sederhana. Nah, pada bioteknologi ini proses memanfaatkan mikroorganisme, proses biokimia, dan juga proses genetika alami. Nah, manipulasi yang dilakukan pada bioteknologi hanya pada kondisi lingkungan ataupun media substrat. Manipulasi ini belum sampai pada tahap rekayasa genetika. Jikapun ada, rekayasa yang dilakukan bersifat sederhana dan perubahan bahan genetik tidak tepat sasaran. Yang berikut ada kelemahan dan kelebihan dari bioteknologi konvensional. Nah, kelebihannya yang pertama yakni biaya produksi sangat murah. Yang berikut teknologi menggunakan peralatan yang masih sangat sederhana. Yang berikut kelemahan dari bioteknologi konvensional. Yang pertama, pembiakan genetik tidak terarah, memerlukan waktu yang relatif lama, belum ada pengkajian prinsip-prinsip ilmiah, dan juga yang terakhir, hasil tidak dapat diperkirakan. Yang berikut bioteknologi modern. Nah, pada bioteknologi modern ini manipulasi tidak hanya pada kondisi lingkungan maupun media tumbuh, tetapi manipulasi juga dilakukan pada susunan gen dalam kromosom makhluk hidup yang digunakan atau rekayasa genetika. Kelebihannya, hasil dapat diperhitungkan, dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetik, dapat menghasilkan organisme yang sifat barunya tidak ada pada sifat lainnya. Yang berikut kelemahannya, yang pertama, produksi biaya produksinya relatif mahal, memerlukan teknologi canggih. Yang terakhir, pengaruh jangka panjang belum diketahui. Yang berikut ada prinsip dasar rekayasa genetika. Yang pertama ada DNA rekombinan. Teknik DNA rekombinan ini dilakukan dengan pengubahan susunan DNA sehingga diperoleh susunan DNA baru yang mampu mengekspresikan sifat-sifat yang diinginkan. Nah, teknik ini digunakan untuk menghasilkan organisme transgenik. Nah, proses DNA rekombinan meliputi isolasi DNA transplantasi gen atau DNA, memasukkan DNA rekomendasi ke dalam. Yang berikut fusi protoplasma. Disebut juga dengan hibridoma, yang dilakukan dengan menghubungkan dua sel dari jaringan yang sama atau dua sel dari organisme berbeda dalam satu medan listrik. Nah, prinsip dari fusi protoplasma adalah menggabungkan kedua isi sel dengan terlebih dahulu menghilangkan dinding sel dari kedua sel yang akan digabungkan dalam sebuah medan listrik. Yang berikut kultur jaringan. Nah, kultur jaringan merupakan teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif buatan yang didasarkan pada titopotensi pada tumbuhan. Nah, prinsip dari kultur jaringan ini adalah menumbuhkan jaringan maupun sel tumbuhan dalam suatu media buatan secara aseptik. Yang berikut dampak dari bioteknologi. Nah, dampak bagi lingkungan. Yang pertama, dampak positif. Yang pertama, mengurangi penggunaan pestisida, yakni dengan ditemukannya tumbuhan yang tahan terhadap serangga. Yang kedua,
mengurangi pencemaran limbah dengan penggunaan Thiobacillus ferrooxidans untuk memisahkan logam dari bijinya. Dampak negatifnya menimbulkan kerusakan pada ekosistem, yakni dengan adanya tumbuhan yang tahan terhadap serangga bisa membunuh organisme seperti kupu-kupu dan juga lebah. Dampak di bidang sosial ekonomi. Nah, dampak positifnya terjadi persaingan untuk mencari tanaman atau hewan varietas baru melalui proses rekayasa genetika yang terjadi di kalangan industri. Dampak negatifnya kesenjangan sosial dan ekonomi pada masyarakat karena produk-produk dari petani dan peternak tradisional mulai tersisih dengan adanya produk-produk rekayasa genetika. Yang berikut dampak kesehatan. Dampak positifnya adanya penemuan produk obat maupun hormon hasil rekayasa genetika mengakibatkan produk tersebut lebih murah dan mudah diperoleh oleh masyarakat. Nah, dampak negatifnya penggunaan produk kesehatan hasil rekayasa genetika dapat menimbulkan alergi. Yang berikut dampak etika moral. Nah, penerapan teknologi cloning yang dikhawatirkan akan diterapkan pada manusia dianggap merendahkan martabat manusia. Nah, cloning pada manusia sangat ditentang karena tidak sesuai dengan etika dan moral, melanggar aturan agama. Nah, oleh karena itu, para ilmuwan diharapkan dapat bersikap dan bertindak bijaksana dalam rekayasa genetika. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.